Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sayangku, apa kabar? Damang, sadayana. Sehat semuanya ya. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan sejahtera. Itu doanya Kak Hana ya. Kali ini aku hadir lagi dengan video terbaruku. Seperti biasa masih di general reading. Kali ini temanya adalah dengan siapa kamu menua. Wah, judulnya keren gak sih? Oke gak sih? Artinya nanti aku akan lihat ciri-ciri dia yang akan menua bersamamu ya. Bisa jadi dia adalah pasanganmu yang sekarang atau bukan. Atau mungkin di antara kalian ada yang sedang single, menunggu seseorang yang tiba menanti jodoh ya. Nanti kita cek ya seperti apa ciri-ciri orangnya. Seperti biasa ini adalah fun reading, jadi dibawa santai, dibawa enjoy. Silahkan teman-teman sambil menikmati kopi atau teh hangat ya. Tetap berada di positif energi ya. Dan ini adalah general reading, jadi tidak akan resonate untuk semua orang, oke? Dan ini aku buat timeless reading, jadi berlaku kapanpun kamu klik video ini atau kapanpun kamu menemukan video ini ya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu support channel ini, yang sudah like dan komen, terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang baru bergabung, baru join, salam kenal dari saya Hana. Dan jangan lupa untuk like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, supaya teman-teman bisa tahu ketika saya upload video terbaru saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dengan siapa kamu menua nanti? Oke. Dengan siapa kamu menua? Oke, Death. Wow. Three of Wands. Princess of Cups. Oke. Four of Pentacles. Oke, Five of Swords. Oke. Bottom of the deck-nya ada The Magician. Oke. Sebentar ya. Oke, kita lihat ya. Yang akan menua bersamamu. Di sini ada Death. Sebelumnya, kamu dengan seseorang ini sudah pernah punya koneksi. Atau mungkin kalian pernah menjalin sebuah kisah bersama orang ini ya. Kemudian kalian terpisah dan kalian mungkin tidak berkomunikasi atau di sini terputus koneksinya karena di sini ada Death. Namun ada sesuatu yang berakhir, tapi pasti ada sesuatu yang akan diperbarui, di mana nanti akan ada sesuatu hal yang mungkin kalian akan memperbarui hubungan kalian ini ya. Yang tadinya cuma sekedar ghosting, mungkin pada akhirnya dia akan menyadari ketulusan kamu. Dia akan mencari kamu. Atau yang tadinya sekedar temenan, mungkin dia sudah jauh lebih yakin lagi kalau kamu adalah orangnya. Dan jika dia adalah seorang mantan, mungkin dia seseorang yang sudah menyadari kalau kamu adalah yang terbaik untuk orang ini. So, disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kalian masing-masing ya. Karena pasti nggak semuanya sama. Oke. Intinya orang ini adalah orang yang sudah kalian kenal. Kenal dalam arti mungkin bisa kenal secara online, atau memang kalian sudah mengenal siapa orang ini gitu. Oke. Dan di sini ada Three of Wands ya. Three of Wands ini, jika kalian single ya, seseorang yang sedang mencari cinta, maka aku bisa ngelihatnya kalau pada saat itu ataupun mungkin sekarang ya, kamu tertarik dengan seseorang yang kamu tuh belum tahu banyak seperti apa orang ini. Orangnya masih misterius gitu. Jadi kamu tuh masih menduga-duga tentang orang ini. Atau kamu tuh kayak bingung banget gitu loh untuk menebak-nebak gimana sih sebenarnya perasaan orang ini sama aku gitu. Gimana juga sih sebenarnya kelanjutan cerita ini gitu, kelanjutan koneksi ini gitu ya. Jadi kamu tuh menunggu aja di sini. Kamu menunggu bintang yang jatuh ya. Di sini kamu menunggu sinyal atau tanda-tanda
Akankah dia datang lagi? Akankah dia menyapa kamu? Akankah dia chatting kamu ya? Atau kamu tuh seperti orang yang bertanya-tanya, sebenarnya dia tuh tertarik gak sih sama aku gitu ya? Tapi di sini aku ngeliatnya kamu tuh kayak setia gitu nungguin dia ya. Jika kamu yang saat ini berpasangan ya, mungkin seseorang yang akan menua dengan kamu ini bukan pasangan kamu yang sekarang. Karena aku ngerasa kamu ada terlibat dalam sebuah hubungan ya, dimana orang ini jadi orang ketiga kamu gitu, atau kamu jadi orang ketiganya dia, vice versa ya. Namanya tarot itu bisa vice versa. Dan kehadiran orang ini bisa jadi orang yang menjadi sebagai apa ya, pengganggu dalam hubungan kamu bersama pasangan kamu saat ini gitu. Jadi kamu tuh sama seseorang ini mungkin tripartinya gitu ya. Sepertinya gini loh, kamu tuh sama pasangan kamu tuh kayak udah ngerasain kayak bosan ya, kayak udah jenuh ya, hubungannya gitu-gitu aja gitu, flat gitu. Dan kamu tuh ngerasa kamu punya chemistry, ingin sekali menjalin sebuah hubungan bersama triparti kamu ini gitu, orang ketiga ini. Dan kamu menunggu kapan waktu yang tepat kamu akan maju kepada orang ini, atau juga orang ini yang akan maju kepada kamu. Jadi kalian tuh seperti, jika kalian berpasangan, kalian adalah seseorang yang sedang menunggu ya, menunggu triparti kalian ini kapan akan maju gitu. Dan di sini ada Princess of Cups ya. Aku melihatnya seseorang ini punya anak perempuan ya, yang masih kecil. Dan dia sangat sayang sama putrinya ini gitu. Oke, dia adalah orang yang di sini ada Four of Pentacles ya. Dia seseorang yang secara keuangan ini mapan ya. Coba kamu bisa lihat di sini bahwa secara finansial dia oke. Secara finansial tuh ya aman. Secara karir juga mungkin dia stabil ya, kuat. Dia punya pekerjaan yang oke lah gitu ya. Namun ada sesuatu hal yang selalu membuat dia bersedih ya. Teman-teman bisa lihat di sini, dia memeluk hartanya, tapi dia itu tidak bahagia. Mungkin dia ini seseorang yang berkelimpahan secara keuangan, tapi hidupnya itu terasa kurang, terasa tidak bahagia. Mungkin bersama pasangannya itu dia suka konflik ya, jika dia punya pasangan. Atau jika memang dia juga single, kamu single, mungkin kamu sama dia ini masih sama-sama punya ego di dalam diri kalian masing-masing, sehingga ini yang menyebabkan kalian tuh jadi nggak searah, nggak sinkron gitu ya. Namun jika kalian dealing dengan seseorang yang mungkin, jika kalian punya pasangan, dianya punya pasangan juga ya, ini yang membuat kalian tuh jadi sulit untuk bersama gitu. Dan itu membuat kalian jadi kayak yang satu mempertahankan hubungannya, yang satu juga mempertahankan hubungannya, tapi kalian tuh sebenarnya punya perasaan ya, Princess of Cups. Tapi kalian sama-sama tidak ingin melepaskan koneksi yang sebelumnya gitu. Lalu ini membuat kalian tuh jadi kayak konflik. Yang satu juga berpikir mungkin aku nggak mau jadi orang ketiga. Kalau kamu mau menjadikan aku orang ketiga, mendingan kamu pergi aja, mendingan kita nggak usah terusin gitu. Sedangkan yang satunya aku nggak bisa ngelepasin dia karena udah terikat gitu. Masa aku harus memulai lagi dari nol? Kamu mau nggak sih jadi pasangan aku yang kedua? Bisa jadi kayak gitu ya. Sesuaikan saja sama koneksi yang ada ya di antara kalian. Oke, kita lihat lagi. Siapa yang akan menua bersama kamu? Wow, King of Cups. Dia seseorang yang secara perasaannya ya sudah yakin sama kamu. Mungkin sebelumnya karena di sini ada putus nyambung, komunikasi juga mungkin terbatas, terjeda gitu ya. Tapi pada akhirnya
Dia yakin banget, dia ingin memberikan cinta sepenuhnya, dia ingin bertanggung jawab sama kamu. Dia juga sosok yang sangat romantis buat kamu, sosok yang murah hati. Dia akan senang sekali untuk berbagi bersama kamu ya. Mungkin dia adalah orang yang akan menyayangi kamu dengan sepenuh hati. Seperti itu. Dia juga orang yang sangat tulus. King of Cups. Mungkin di awal kamu berpikir, orang ini sayang gak sih sama aku gitu ya, sama kayak ini kan tadi. Tapi pada akhirnya orang ini akan memberikan kejelasan, akan menawarkan sebuah hubungan kepada kamu ya. Oke. Seseorang yang akan menua bersama kamu. Wow, King of Pentacles. Seperti yang saya bilang di awal, secara keuangan, secara karir, intinya dia stabil ya. Dia punya keuangan yang cukup baik. Dia juga punya cinta. So mungkin dia akan sangat bertanggung jawab sama kamu. King of Pentacles ini seseorang yang akan memberikan tanggung jawab, akan mencintai kamu, memberikan kamu hal-hal yang sangat romantis ya. Walaupun di awal kalian tuh seperti banyak konflik, banyak ego, banyak sama-sama gengsi ya. Oke. Siapa yang akan menua bersama kamu? Oke. Di sini ada Eight of Cups. Seperti yang saya bilang di awal, kalian tuh sudah pernah saling mengetahui satu sama lain. Namun pada saat itu mungkin kalian belum sinkron, masih punya konflik, dan di sini juga akhirnya kalian kayak putus nyambung, komunikasinya terjeda, pernah saling meninggalkan satu sama lain. Dan di sini yes, dia adalah orang yang pernah meninggalkan kamu. Jadi ini adalah energi orang dari masa lalu ya. Kalau dia bukan mantan kamu, berarti kamu pernah kenal orang ini sebelumnya gitu. Dia seseorang yang mempunyai perasaan nih sama kamu, tapi entah kenapa ya, ada sesuatu hal mungkin yang membuat dia tuh kayak, walaupun dia naksir sama kamu, walaupun dia suka sama kamu, tapi dia meninggalkan kamu nih di sini tanpa alasan, tanpa kejelasan. Bisa jadi juga ya, karena mungkin waktu itu dia belum yakin sama kamu. Ya, dia adalah seseorang yang pernah kamu tangisin deh ya, kayak gitu. Kamu tuh pernah menangis karena orang ini gitu. Oke. Siapa seseorang yang akan menua bersama kamu? Jika kamu laki-laki, mungkin kamu adalah seseorang yang pernah membuat dia menangis. Tapi kamu juga pernah sedih meninggalkan dia gitu. Wow, di sini ada Judgment, Justice. Ada keadilan dari semesta ya guys. Dimana sesuatu yang baik kembali kepada kamu baik, sesuatu yang buruk yang kamu lakukan mungkin akan buruk kepada kamu. So, apa yang kalian tanam selama ini kepada orang ini, kalian mungkin jika kalian tulus mencintai orang ini, tapi orang ini kayak PHP sama kalian dan ghosting, maka orang ini akan menerima karmanya, dimana tiba-tiba akan berbalik ya. Kamu yang tulus mencintai dia, tapi dianya tidak tulus, maka akan berbalik kepada dia. Dia yang akan mengejar kamu. Namun jika sebaliknya, jika kamu yang PHP-in dia, main-mainin dia, maka sebaliknya juga. Oke. Tapi aku ngelihatnya nanti di sini kalian tuh dipertemukan dengan situasi yang sudah seimbang ya, sudah setara. Kalian sama-sama mungkin sudah memperbaiki diri. Yang tadinya kalian seperti ini ya, kalian ego, kalian punya sisi negatif masing-masing ya. Kalian sering banget saling meninggalkan satu sama lain gara-gara konflik ini. Yang satu kadang-kadang kalau lagi konflik tuh ngilang, kabur. Nanti yang satunya lagi kalau ada tersinggung sedikit, kabur gitu. Namun pada akhirnya kalian akan dipertemukan lagi dengan situasi yang kalian sudah bisa mengendalikan diri, sudah sama-sama ya dewasa mungkin ya secara pemikiran kalian. Kalian sudah menjadi sosok yang jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Mungkin bisa jadi sebab dari perpisahan inilah yang membuat kalian jadi kayak mendapat sebuah pelajaran gitu ya. Karena di sini kan ada penyesalan, satu menangis, satu juga terluka gitu. Dan di sini kalian mungkin baru menyadari kalau sebenarnya kalian saling mencintai dan saling membutuhkan gitu. Lalu pada akhirnya di sini kalian seimbang. Ada keadilan juga dari semesta, di mana jika memang kalian jodoh, maka semesta memang dengan mudah mempertemukan kalian lagi gitu. Oke, kita lihat lagi yang akan menua bersamamu. Oke, di sini ada Queen of Pentacles ya. Dia seseorang yang melihat kamu. Kamu adalah seseorang yang sangat mandiri ya.
sosok yang bertanggung jawab, kamu seseorang yang down to earth ya, seseorang yang membumi, seseorang yang ramah, murah hati. Kamu tuh seseorang yang selalu memberikan energi-energi positif untuk dia, sehingga dia melihat kamu tuh seseorang yang potensial banget gitu. Oke. Dia juga di sini mengagumi kamu. Kamu tuh sosok yang sangat senang membantu orang gitu ya. Kamu tuh penyayang tipenya. Kamu tuh juga suka sesuatu yang sangat natural gitu ya. Kamu suka sesuatu yang alami. Jadi kalau semisal kamu tuh make up gitu ya, kamu nggak suka make up yang tebel-tebel, medok-medok gitu. Jadi secara lifestyle tuh kamu orang itu sederhana, walaupun sebenarnya kamu mampu untuk membeli sesuatu itu gitu ya. Sebagian di antara teman-teman mungkin ada yang bertubuh montok ya, bohai sintal gitu. Dia menyukai itu juga secara fisik dari kamu. Oke. Aku melihat lagi. Oke, di sini aku akan melihat lagi seperti apa energi dia saat ini kepada kamu ya. Energi dia saat ini kepada kamu. Wow, the sun. Dia melihat kamu adalah sumber kebahagiaan dia. Itulah kenapa tadi dia pada akhirnya udah yakin kalau dia ingin datang kepada kamu ya. Kamu adalah seseorang yang selalu membuat dia happy. Kamu juga mungkin terlihat happy orangnya, nggak kelihatan kayak orang yang galau, pusing gitu ya. Walaupun mungkin kamu lagi sedih juga, kamu terlihat seperti mencoba untuk berdamai dengan keadaan. Kamu tuh orangnya punya banyak teman yang sayang sama kamu, karena kamunya juga penyayang di sini ya. The sun. Kamu tuh orang yang bisa memberikan secercah cahaya di saat dia lagi suntuk, lagi capek, lagi lelah. Kamu mungkin sering memberikan motivasi sama dia gitu ya. Kamu memberikan energi yang sangat positif, dan itu yang membuat dia akhirnya tertarik sama kamu dan maju ke arah kamu. Oke. Seseorang yang menua bersamamu. Seperti apa energinya dia? Wow. Rest and rejuvenation. Oke. Saat ini orang ini sedang beristirahat. Jadi orang ini tuh kayak lagi memperbaiki diri ya orangnya. Atau bisa jadi juga dia menyukai hal-hal spiritual, seperti mungkin dia belajar meditasi. Dia juga yang tadinya sebelumnya mungkin dia tuh seneng banget untuk ke suatu tempat yang rame-rame, hiruk pikuk, tapi di sini dia mencoba mencari kedamaian di dalam dirinya. Seperti seseorang yang sedang mencari jati diri, seseorang yang berkomunikasi dengan jiwanya. Sebenarnya maunya dia apa? Kenapa dia benar-benar kekeh ingin bersama kamu? Dan di situ akhirnya mungkin jiwanya memberikan jawaban bahwa kamulah orang yang diinginkan oleh jiwanya ini. Jadi dia mencintai kamu tuh bukan secara fisik, tapi secara jiwanya dia yang memang memanggil kalau kamu adalah seseorang yang diinginkan oleh jiwanya. Ini yang disebut soul connection juga ya. Mungkin di antara kalian tuh kayak ada ikatan, kayak ada koneksi spiritual. Contoh kayak twin flame, atau mungkin kalian ini soulmate ya. Oke. Energi si dia saat ini. Oke. Saat ini dia masih indecision. Dia ingin melakukan sebuah perjalanan menuju ke arah kamu ya, tapi kasih dia waktu. Tapi dia seperti yakin kalau dia mencintai kamu. Jadi mungkin untuk saat ini dia memang sudah tidak neko-neko, sudah tidak aneh-aneh lagi, karena di sini sedang banyak beristirahat dan memperbaiki diri ya. Karena dia seperti sudah tahu kalau harapan dia itu sama kamu. Dan di sini ada journey. Dia hanya butuh sedikit waktu lagi untuk meyakinkan dirinya gitu. Bener gak sih aku tuh suka sama kamu? Bener gak sih perasaan yang aku rasakan ke kamu ini perasaan sayang? Ataukah cuma rasa kesepian saja gitu ya? Oke. Aku mau lihat lagi bagaimana perasaan orang ini terhadap kamu. Oke. This situation involves marriage. Hal yang membuat kalian belum bisa bersama pada saat ini, yaitu salah satunya berada dalam ikatan pernikahan ya. Jadi walaupun jiwa kalian saling menginginkan satu sama lain, tapi di sini masih ada satu halangan yang membuat kalian ini jadi belum bisa bersama, belum bisa ketemu untuk sekarang ini gitu ya. Tapi pada suatu saat nanti ketika kalian menua, mungkin kalian akan dipertemukan, karena di sini memang ada justice ini tadi ya. Oke. Jadi situasi saat ini
kalian masih dalam ikatan pernikahan. Jika kalian masih single, sama-sama single ya, maka di sini ada situasi yang membuat kalian belum bisa bersama, yaitu mungkin orang tua yang belum merestui, atau mungkin kalian masih terbentur studi ya yang belum selesai. Masih ada banyak hal yang belum bisa membuat kalian bersama untuk menikah gitu. Ada sesuatu hal yang masih harus mengikuti langkah-langkah gitu ke depannya. Oke. Seperti apa yang dirasakan orang ini terhadap kamu? Make the effort, ya. Oke. Great love is worth taking the step you're guided to take. Jadi memang yang namanya cinta itu memang harus melewati langkah-langkahnya atau proses-prosesnya ya. Ada step-step yang harus dilewati. Mungkin pada saat itu kalian belum bisa bersama karena ada yang sudah berkomitmen salah satunya, atau mungkin kalian yang sedang punya komitmen gitu ya. Tapi di sini pada akhirnya ada make the effort, di mana kalian berdua pada akhirnya akan mengupayakan cinta ini satu sama lain. Akan ada salah satunya yang maju dan yang satunya juga akan menerima gitu. Dan bottom of the deck-nya ada you deserve love. Dia akan datang kok, memberikan kepastian sama kamu. Kamu adalah seseorang yang membahagiakan buat dia, sama dengan The Sun ini. Dan dia akan mengatakan, aku mencintai kamu ya, karena you deserve love. Oke. Kita lihat apa yang ingin disampaikan oleh seseorang yang akan menua bersamamu nanti. I lost myself for a little while. Oke, untuk saat ini dia mengakui ya, kalau dia memang di sini sedang rest and rejuvenation, di sini sedang beristirahat. Jadi biarkan dulu dia sedang berkomunikasi dulu dengan diri sejatinya ya. Dia sedang yakinin dirinya, dia sedang bertanya sebenarnya tentang koneksi ini apa ya. Oke. Apa yang ingin disampaikan oleh seseorang yang akan menua bersamamu di kemudian hari? Oke. Saat ini energi dia selalu bertanya-tanya ya. I wonder if you are happy without me. Aku tuh ingin tahu, kamu tuh sebenarnya bahagia nggak sih kalau tanpa aku? Dia saat ini lagi penasaran ya guys. Penasaran tentang hidup kamu. Mungkin dia ngeliat kamu tuh kayak happy, kayak update status yang lagi di mana, yang lagi asik, yang lagi kayak santai, hidup kamu lebih enjoy gitu ya. Jadi itu kayak bingung gitu. Di saat dia lagi mikirin kamu, lagi galau, lagi kangen sama kamu, kok kamunya kayak nggak nyariin dia gitu. Kamunya tuh kayak menikmati hidup kamu gitu. Karena di sini kamu seperti seseorang yang sudah self love ya, sudah mencintai diri kamu sendiri. Jadi ada dia dan gak ada dia tuh ya kamu nikmatin gitu. Oke. Apa yang ingin disampaikan oleh si dia yang akan menua bersamamu, energi dia saat ini kepadamu? I love you unconditionally. Lihat ya, ini benar-benar dia sudah mengatakan, mulai menyadari kalau dia mencintai kamu ya. Di sini juga sama. Jadi self love, dia pengen nembak kamu, dia pengen mengutarakan cinta, dan dia pengen menyampaikan kata-kata ini, aku mencintaimu tanpa syarat. Jadi dia seseorang yang mencintaimu apa adanya, dengan apapun situasi kamu saat ini. Dia benar-benar mencintai kamu apa adanya dirimu. Bottom of the deck-nya ada I want you. Oke. Dia menginginkanmu karena mungkin sudah melewati pemikiran yang cukup panjang ya. Oke, di sini aku mau lihat apa pesan semesta untuk kamu ya, yang berada di situasi ini, yang akan menua bersamamu, dan apa pesan semesta untuk kamu. Hope. Oke. Jangan pernah putus asa jika saat ini kalian belum bisa bersama ya, karena di sini ada hope, ada pelangi setelah badai. Jadi kalian masih punya harapan bersama seseorang yang kamu cintai ini. Oke. Di sini ada energi yang terbaca, ada Scorpio ya, Taurus, Capricorn, Virgo, ada Libra, lalu ada Cancer, Scorpio, Pisces. Oke. Ada juga di sini Aries, Leo, Sagittarius. Tapi yang kenceng Taurus, Capricorn, Virgo ya. Aries, Leo, Sagittarius juga ada. Atau jika aku ngomongin soal zodiak ya, itu bisa jadi hanya energi saja, oke? Jadi bisa saja zodiak apapun masuk ya. Oke, di sini aku punya beberapa ciri-ciri orang yang akan menua bersama kamu. Kita lihat seperti apa ciri-ciri orangnya. Seperti apa ciri-ciri orang yang akan menua bersama kamu.
Oke, di sini ada charm, di sini ada kupu-kupu ya. Pertanda dia adalah seseorang yang sudah berhasil bertransformasi dari dia yang punya bad habit, kemudian dia menjadi sosok yang jauh lebih baik lagi. Seperti yang tadi juga di readingannya ada ya. Di sini ada justice. Oke. Jadi kamu jangan khawatir ketika orang ini datang kepada kamu, dia sudah menjadi pribadi yang jauh lebih baik gitu. Oke, sorry guys, tadi lampunya kepencet. Oke, di sini ada ada kuda putih. Dia menginginkan sebuah komunikasi kembali sama kamu. Dia menjadi pribadi yang sudah sangat bijaksana, ya. Di sini ada apple. Ada apple. Dia mungkin suka buah-buahan. Dia pola hidupnya sehat. Oke, apple lagi. Dia juga orangnya ceria, semangat, ada semangka. Ya, dia suka buah-buahan. Mungkin dia juga menyukai makanan yang sehat. Jadi udah nggak banyak makanan junk food lagi ya. Oke. Lalu di sini juga ada kuda putih lagi, pertanda dia benar-benar sangat menginginkan adanya komunikasi lagi bersama kamu. Dia orangnya unik, ya. Unik, terkadang kamu susah menebak dia. Unik sama misterius, sama sedikit mungkin ya. Oke, benar-benar dia menginginkan sebuah komunikasi mungkin kalian putus nyambung 3 kali bisa jadi ya. Karena di sini komunikasi lagi. Oke. Di sini ada bunga. Dia melihat kamu seperti seseorang yang sangat cantik atau menarik ya. Bunga itu kan cantik, menarik, harum juga kalau dicium. Oke. Di sini ada kuda merah. Pertanda orang ini agresif sebenarnya. Kalau udah benar-benar yakin sama kamu, maka dia akan bergerak secara ngikutin dorongan hatinya dia. Karena sebenarnya dia tuh orangnya agresif sebenarnya. Dia punya gairah yang sangat tinggi. Karena di sini juga ada apple, semangka. Semangat banget nih orangnya. Semangat banget, kayak action gitu orang itu. Kalau jadi suami nanti mungkin akan jadi suami yang siaga, atau kalau misalkan jadi dia adalah wanita, maka dia adalah wanita yang sangat gesit gitu ya. Oke, di sini ada cups ya. Cancer, Scorpio, Pisces. Oke. Di sini juga ada wands. Seperti tadi saya bilang ya, ada Aries, Leo, Sagittarius. Sagittarius kuat. Oke. Di sini juga ada swords. Wow, swords juga ada, guys. Gemini, Libra, Aquarius. Libra kuat ya. Di sini ada Libra, sini ada Libra lagi. Oke. Ini mungkin untuk inisialnya ada beberapa saja karena aku nggak ngambil charmnya banyak. Di sini ada D. Di sini ada V. DP, saya menemukan DP. Oke. Di sini ada K. Oke. K ya. Di sini ada X. Mungkin sebagian di antara kalian dia adalah mantan atau mantan gebetan atau mungkin mantan HTS-an atau dulu mungkin mantan yang pernah ngeghosting kamu. Gitu, karena dia ada X. Dan di sini ada P. Mungkin dia berbeda pulau sama kamu ya. Atau mungkin ada deretan huruf V, P, D, K, X di antara namanya. Ada huruf T juga. Semoga ini bisa resonate ya. Jika bukan deretan nama dia, bisa jadi juga mungkin nama kota tempat tinggal dia. Oke? Itu saja ya guys. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk teman-teman yang ingin melakukan personal reading, silahkan buka di bagian deskripsi video ini. Di sana ada price listnya ya. Oke, saya Hana Yori, pamit undur diri. See you next reading. Bye-bye.